Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Lumajang, yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Lumajang, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lumajang, yang kami hormati sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi, perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Lumajang, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga pada pagi hari ini, Rabu, tanggal 22 April 2020, dapat melaksanakan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang dalam rangka penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2019. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara rapat paripurna pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Yang kami hormati Bapak Haji Anang Ahmad Syaifuddin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Lumajang, yang saya hormati Saudari Wakil Bupati Lumajang, yang saya hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lumajang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Lumajang. Mengawali rapat paripurna Dewan hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lumajang tahun anggaran 2019. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang baik dan benar serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya robbal alamin. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, sebelum rapat paripurna Dewan pada hari ini kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita bacakan Ummul Quran, surat Al-Fatihah, agar rapat pada hari ini dapat berjalan tertib dan lancar. Al-Fatihah. Selanjutnya, atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati, Saudari Wakil Bupati, dan seluruh undangan yang telah hadir mengikuti dan mendengarkan rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah tahun anggaran 2019 pada hari ini, Rabu tanggal 22 April 2020 pukul 9.34 waktu Indonesia Barat, saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka.
Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, mengawali rapat paripurna kali ini, izinkanlah saya mewakili pimpinan dan seluruh anggota Dewan mengucapkan turut prihatin atas wabah penularan virus COVID-19 di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Kabupaten Lumajang pada khususnya. Akibat wabah ini pula, maka rapat paripurna kali ini tidak dapat dilakukan dengan sempurna karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan paripurna dengan mengundang orang banyak seperti halnya paripurna LKPJ tahun-tahun sebelumnya. Mari kita berdoa, semoga wabah ini segera berakhir dan tidak menyebar luas di wilayah Kabupaten Lumajang. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban merupakan salah satu kewajiban kepada kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lumajang tahun anggaran 2019 merupakan penyampaian tahun kedua dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati Lumajang masa jabatan 2018-2023. Sekaligus sebagai wahana penilaian dan upaya perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lumajang pada masa mendatang. Dalam perspektif pemerintahan daerah, penyampaian progres kinerja pemerintahan kepada DPRD merefleksikan sinergitas antara kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD. Hal ini merupakan komitmen dan kesepakatan bersama dalam memaknai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang telah kita tuangkan dalam APBD tahun anggaran 2019. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, tahun 2019 merupakan perjalanan tahun kedua kepemimpinan Bupati Lumajang Haji Thoriqul Haq MML dan Wakil Bupati Lumajang Insinyur Hajah Indah Amperawati MSI. Meskipun baru tahun pertama Kabupaten Lumajang di bawah kepemimpinan beliau berdua telah menunjukkan pergerakan dan geliat kemajuan pembangunan yang cukup positif dengan dicapainya berbagai prestasi di segala bidang. Untuk itu saya atas nama pimpinan dan anggota Dewan menyampaikan selamat dan sukses kepada pemerintah Kabupaten Lumajang atas diraihnya prestasi dan penghargaan selama tahun 2019 baik itu di tingkat regional maupun nasional. Yang pertama, PPID Award tahun 2019, penghargaan yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur atas keberhasilan Kabupaten Lumajang sebagai badan publik menuju informatif kabupaten atau kota sejatim. Yang kedua, INDOHTF tahun 2019, penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kabupaten Lumajang atas keberhasilan sebagai inovasi di bidang kesehatan dan Innovation Award 3 tahun 2019. Yang ketiga, Kalpataru tingkat nasional tahun 2019, penghargaan yang diberikan kepada Saudara Sucipto, warga desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, sebagai perintis lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pelopor pelestari fungsi lingkungan hidup, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang keempat, pelayanan publik tahun 2019, penghargaan yang diberikan oleh Ombudsman RI kepada Kabupaten Lumajang dalam kepatuhan pelayanan publik. Yang kelima, predikat WTP tahun 2019. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang atas keberhasilan dan pengelolaan keuangan daerah. Penghargaan dan keberhasilan pemerintah daerah tersebut merupakan buah kerjasama dari berbagai pihak, baik jajaran DPRD, OPD, maupun seluruh komponen masyarakat. Kita semua berharap dengan diraihnya penghargaan tersebut dapat menambah semangat dan kinerja pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat menuju Lumajang yang hebat dan bermartabat. Mudah-mudahan untuk tahun ini kita dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian,
atau WTP, serta penghargaan-penghargaan yang lainnya. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, menindaklanjuti surat dari Bupati Lumajang nomor 100 /427.11/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang penyampaian nota penjelasan LKPJ tahun 2019. Maka Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lumajang pada tanggal 30 Maret 2020 yang lalu telah mengadakan rapat untuk menyusun jadwal pembahasan terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2019. Adapun jadwal acara pokok rapat paripurna Dewan hari ini adalah penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2019 yang akan disampaikan oleh Bupati Lumajang melalui video conference dari ruang Mahameru Pemkab Lumajang. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Haji Thoriqul Haq MML dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, yang terhormat Ibu Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, yang terhormat seluruh jajaran Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lumajang, yang saya hormati Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, seluruh jajaran OPD, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang dalam rangka penyampaian nota penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2019 melalui media video conference. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lumajang, rekan-rekan Forkopimda, para alim ulama dan para tokoh masyarakat, serta teman-teman pers dan seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lumajang. Izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk juga mengucapkan selamat Hari Kartini tahun 2020. Hari Kartini untuk para perempuan yang telah nyata memiliki kesempatan melakukan perubahan untuk kemerdekaan masyarakat yang lebih baik. Dan Kartini masa kini adalah perempuan yang tidak bertanya kalau suaminya pulang malam. Itu menurut pendapatnya Bapak Ketua DPRD yang terhormat. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2019 hari ini
merupakan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2019. Dan sekaligus pelaporan dari pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023. Ada beberapa hal pokok yang perlu saya sampaikan selama capaian tahun 2019 sebagai berikut. Poin pokok pertama adalah pencapaian pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2019. A. Pendapatan daerah. Bahwa pendapatan daerah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2019 yang bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terrealisasi sebesar 2.186.590.495 rupiah, 50 sen, atau terrealisasi sebesar 97,09% dari target yang ditetapkan. B. Pengelolaan belanja daerah. Bahwa belanja daerah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2019 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung terrealisasi sebesar 2.229.225.876.402 rupiah atau terrealisasi sebesar 93,64% dari target yang ditetapkan. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, poin pokok yang kedua adalah pencapaian kinerja pemerintah daerah sebagai berikut. Capaian kinerja yang pertama adalah capaian kinerja pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan 24 urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan wajib non pelayanan dasar, yakni mencapai 93,41%. Hal tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan misi 2 Kabupaten Lumajang, yakni pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri dengan capaian antara lain: 1. IPM Kabupaten Lumajang berdasarkan data BPS tahun 2019 adalah 65,33%, mengalami kenaikan sebesar 0,50% dari IPM tahun 2018 yang menunjukkan angka 64,83%. Kedua, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 naik 0,24% enggak? Ya. Saya ulangi. 2. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 naik 0,24 per tahun, yakni sebesar 69,94%. Ini per tahun berapa persen? Per tahun ya. Mohon maaf, koreksi. Ini tidak ada per tahunnya di catatan saya. Yang kedua, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 naik
0,24 per tahun, yakni sebesar 69,94 per tahun. 3. Satuan pendidikan yang terakreditasi mencapai 96,05%. 4. Angka partisipasi PAUD mencapai 136,42%. Yang kelima, angka melek huruf mencapai 87,15%. 6. Angka rata-rata lama sekolah mencapai 6,22 per tahun. 7. Rumah sakit rujukan yang terakreditasi mencapai 100%. 8. Angka kematian ibu melahirkan hanya 0,10%. 9. Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 101,51%. 10. Penduduk yang mempunyai dokumen akte kelahiran mencapai 83,30%. 11. Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang yang memiliki KTP dan terdaftar dalam SIAK Kabupaten Lumajang sebesar 83,61%. 12. Rumah layak huni mencapai 92,43%. 13. Penanganan kawasan kumuh di bawah 10 hektar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah mencapai 100%. 14. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 81,03%. 15. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran di Kabupaten Lumajang mencapai 94,59% dan seterusnya dan seterusnya. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, capaian kinerja yang kedua adalah capaian kinerja pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan 6 urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, yakni urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian risiko bencana. Dengan capaian antara lain: 1. Nilai PDRB Kabupaten Lumajang tahun 2019 atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan secara nominal hampir sebesar 2 triliun, yakni mencapai 32,77 triliun rupiah dibanding tahun 2018 lalu. 2. Nilai PDRB Kabupaten Lumajang tahun 2019 atas dasar harga konstan mengalami kenaikan secara nominal sebesar 0,9 triliun, yakni mencapai 22,6 triliun rupiah dibanding tahun 2018 yang lalu. 3. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 1,05% dari tahun 2018 sebesar 9,98% menjadi 9,49% di tahun 2019. 4. Ketersediaan pangan mencapai 167,67%. 5. Total produksi perikanan
total produksi perikanan tangkap mencapai 5.546,38 ton. 6. Total produksi perikanan budidaya mencapai 3.284,60 ton. Hal tersebut menunjukkan potensi sektor perikanan di Kabupaten Lumajang masih sangat besar. 7. Jumlah pencari kerja yang difasilitasi pemerintah daerah dan sudah ditempatkan mencapai 92%. 8. Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Lumajang sebesar 99,39%. 9. Pengelolaan sampah di Kabupaten Lumajang mencapai 91,89%. 10. Jumlah wisatawan domestik pada tahun 2019 mencapai 3,7 juta lebih. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung pada tahun 2019 sebesar 10.000 lebih. Angka tersebut naik cukup signifikan dari tahun 2018. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, capaian kinerja yang ketiga adalah capaian kinerja pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan 5 penunjang urusan pemerintahan daerah. Capaiannya sebesar 94,30%. Hal tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan misi 3 Kabupaten Lumajang, yakni reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih. Good and clean governance. Melalui peningkatan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain 1. Pemerintah Kabupaten Lumajang mendukung konsistensi dokumen perencanaan melalui sinkronisasi sistem e-planning di Bapeda dan sistem e-budgeting di BPKD agar perencanaan dan penganggaran tepat sasaran serta seluruh program dan kegiatan OPD selaras dengan dokumen RPJMD. 2. Pada tahun 2019, pelayanan publik di Kabupaten Lumajang berdasarkan penilaian Ombudsman Republik Indonesia berada pada zona hijau dengan nilai 90,02. Hal tersebut patut dibanggakan sekaligus menjadi pemacu semangat kita bersama untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 3. Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP Kabupaten Lumajang berada pada level 3. Tingkat maturitas kabupaten berada di level 3 atau terdefinisi berdasarkan hasil Quality Assurance atau QA dari BPKP. 5. Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 adalah B atau baik dengan poin 65,74, naik 3 poin dari tahun 2018. 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah mampu mencapai predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP pada tahun 2018. Di tahun 2019, Kabupaten Lumajang optimis akan meraih predikat WTP kembali, insya Allah. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Lumajang, segenap pimpinan dan anggota DPRD, rekan-rekan Forkopimda, para alim ulama dan tokoh masyarakat, serta segenap insan pers atas dukungannya terhadap kebijakan yang ada sehingga membuahkan banyak prestasi yang membanggakan. Di antaranya, 1. Peraih penghargaan PBB di bidang inovasi pelayanan publik melalui gebrakan Susi atau suami siaga. Kedua, peraih penghargaan PBB di bidang inovasi pelayanan publik Blejek si penyelamat
nyawa. PBB ini maksudnya Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nation, bukan pajak bumi bangunan. Jadi penghargaan di tingkat internasional dari UN, United Nation, beberapa kegiatan yang salah satunya Blackjack kemarin yang kita sempat diberi kesempatan untuk ke Azerbaijan, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Haryoto dan PMI. Yang ketiga, peraih juara 1 film kebencanaan, juara 2 poster kebencanaan, dan juara 3 pasang bongkar tenda dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Ini kok juara bongkar pasang tenda ini dimasukkan di sini? Iya, tenda pada bencana. Iya. Oh, oke. Jadi juara bongkar pasang tenda. Ya. Kita dapat prestasi bongkar pasang tenda tingkat nasional ya. Yang keempat, peraih penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori pertama tahun 2019. 5. Penganugerahan penghargaan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup sebagai kabupaten kota terbaik se-Jawa Timur. 6. Peraih penghargaan atas komitmen dan kepeduliannya yang tinggi dalam mengembangkan sektor pariwisata tingkat provinsi Jawa Timur. 7. Penganugerahan PPID Award Badan Publik Menuju Informatif tingkat provinsi Jawa Timur. 8. Penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2019 dari Ombudsman Republik Indonesia tingkat nasional. 9. Peraih penghargaan Wahana Tatanugraha kategori penataan transportasi yang ke-14 kalinya tahun 2019 tingkat nasional. 10. Peraih penghargaan Wahana Tatanugraha tahun 2019 dari Gubernur Jawa Timur. 11. Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP tahun 2019 dengan predikat B. 12. Peraih penghargaan di bidang inovasi pelayanan publik Gadis Ayu Gerakan Indonesia Sadar Adminduk ke Posyandu dalam kompetisi inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sebagai top 45 Kofablik Provinsi Jawa Timur tahun 2019. 13. Dan penghargaan di bidang olahraga yang sudah tidak diragukan lagi baik tingkat provinsi maupun di tingkat nasional bahkan internasional. Kita patut berbangga dengan segala pencapaian yang ada. Namun semua itu bukanlah tujuan utama kita karena hal tersebut justru menjadi pemicu dan motivasi untuk lebih memajukan Lumajang yang kita cintai ini. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, demikian beberapa hal pokok berkaitan dengan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKBJ tahun 2019 pada rapat paripurna Dewan. Selanjutnya, terkait dengan hal-hal yang lebih terinci, dapat saudara cermati pada buku LKBJ tahun 2019 yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan bimbingan, rahmat, dan hidayahnya kepada kita sekalian. Atas perhatian saudara dan kerjasama semua pihak, saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bupati Lumajang yang telah menyampaikan nota penjelasan LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2019. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, dengan mencermati klausul pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD melalui komisi-komisi sebagai bahan dan pertimbangan untuk memberikan rekomendasi dan catatan-catatan strategis dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya rapat paripurna hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Hopin. Kepada beliau dihaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, dengan demikian maka selesailah rapat paripurna Dewan hari ini. Sekali lagi saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Bupati, Saudari Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah, serta para undangan yang telah hadir, mengikuti dan mendengarkan jalannya rapat hingga selesai. Akhirnya dengan diiringi ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh 36 anggota DPRD Kabupaten Lumajang pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pukul 10:08 waktu Indonesia Barat saya nyatakan ditutup. Nasrun minallahi wa fathun qarib wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang hari Rabu tanggal 22 April 2020. Atas perhatian Bapak Ibu hadirin disampaikan terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang mohon untuk tidak meninggalkan tempat karena berlanjut dengan agenda meeting online dengan tenaga ahli Cakra. Kami sampaikan terima kasih.